Paulus mau tanya ke Paulus? Mau nanya nih Romo Yo. mengenai ini karismatik Katolik. Tidak ada karismatik Katolik atau Katolik Jadi apa karismatik. yang Katolik karismatik? Gimana nih Romo? Bukan, karismatik Katolik saya mau pancing engkau tadi. Kenapa dengan kenapa dengan karismatik Katolik? Ya karena teman-teman kan melihat dari Protestan ini mengenai karismatik Katolik ini seakan-akan kita katanya meniru gitu, Tidaklah. mengikuti mereka gitu. Karismatik Seakan-akan kita Katolik lahir karismatik Katolik lahir tahun 60-an, itu pergerakan mahasiswa di Amerika Serikat begitu ya dan Romo. sangat berbeda karismatik. Iya, bukan lahir baru kemarin, dari tahun 60, 62, 60-an. Dan yang kedua itu adalah kelompok doa, kelompok kategorial dalam gereja. Bukan ini sekte atau apa, tidak. Yang kedua, karismatik Katolik itu sangat berbeda dengan yang karismatik mereka punya. Karismatik Katolik, puncak dari semua kegiatan adalah Ekaristi. Itu yang pertama. Yang kedua, karismatik Katolik harus dibawa bimbingan romo dan uskup. Tidak bisa buat sendiri-sendiri seperti mereka. Itu yang harus engkau mengerti. Bisa mengerti? Oh, karena kan kata mereka begitu Romo. Kita kan Ekaristi itu kan nggak pala ini bernyanyi-nyanyi, nggak pala ribut, nggak pala gitu kali ininya apa namanya? Kayak karismatik Protestan itu. Kenapa Tidak, bisa justru kalian kalau tiru? kalau Gitu ya, kalau Romo. Ekaristi Kenapa? Ekaristi di Afrika dengan semua tambor, dengan semua alat musik. Jangan keliru. Ekaristi di Amerika Latin itu ekaristi penuh dengan tepuk tangan, dengan apa? Orang punya budaya. Seakan-akan katanya kita meniru mereka gitu. Meniru tuh mereka lahir tahun berapa, Paulus? 1800 katanya Romo. Kira-kira 1800-an gitu mereka. Karismatik itu lahir tahun berapa? Pentekostas 1800. karismatik lahir tahun 1906. Oh, 1906 ya. Kurang tahu Oleh lah saya. Charles Baran. Bukan Dennis Bennett, mereka bilang Dennis Bennett dari 1800-an gitu Romo. 1800 bukan mereka, itu Adventis hari ketujuh. Coba kau lihat karismatik, Pentekostas karismatik lahir tahun berapa? Sebentar. Dari Dennis Bennett katanya Romo. Orang Tidak. Amerika. Pentekostas karismatik itu keluar dari kaum Injili, kaum Injili, evangelista. Injili itu adalah hasil dari protes. Beberapa dari Presbyterian, beberapa dari Metodista keluar dan buat kaum Injili. Dari kaum Injili ada yang protes di dalam tubuh Injili, Charles Barron keluar dan buat karismatik. Pokoknya dibangun di atas tanah sengketa. Sengketa satu sama lain lahir, sengketa satu lain lahir. Oh, begitu lahirnya. Iya, engkau tidak tahu sejarahnya. Kalau mereka jujur, mereka harus kasih tahu bahwa mereka lahir dari tanah sengketa. Kita kenapa bisa ada ke arah situ, Romo? Padahal kita kan Ekaristi tidak seperti itu ininya. Cara beribadahnya. Kita kan sudah mempertahankan Ekaristi ribuan tahun. Kenapa ada muncul terbentuknya kita karismatik ini, Katolik? Itu pergerakan kelompok kecil kategorial. Oh, Itu seperti Legio Maria, Santo Yusuf. Mereka tidak tersendiri, tidak terpisah. Macam kelompok di dalam kelompok kategorial. Kalau mereka tanya begitu, kau tanya, kamu kasih bikin malu saja. Kasih kembalikan punya Katolik punya 27 kitab suci perjanjian baru, selesai itu. oh begitu. Emangnya karismatik Protestan semuanya itu denominasi ambil kitab suci perjanjian baru dari siapa? Dari Katolik. Ya sudah, kalau begitu kasih kembali dulu itu semua kitab itu ke Katolik. Teman-teman kasih naik orang langsung mute kan, kau. Tidak bisa mute kan dia nih. Kan jadi lucu. Yang kau bilang Dennis Bennett dia, yang kau sebut ya, Dennis Bennett. Iya, Dennis Bennett. Mereka bilang Dennis Bennett Dennis Bennett mendirikan itu tahun karismatik. berapa? 1960. Justru 1960 terlambat ya? sekali. 1960 Dennis Bennett ini sangat jelas. Karismatik dimulai
di dalam gereja episkopal Anglikan, bayangkan, keluar dari sana. Dan Dennis Bennett 3 April 1960. Dia adalah rektor dari gereja episkopal Anglikan dan keluar dari sana dan mendirikan yang dinamakan gerakan karismatik ini. Makanya sama tidak ada guna saja mereka keluar dari pergerakan tanah sengketa satu sama lain selesai. Maksudnya kan Romo, kenapa ada bentukan seperti itu, Romo? Mereka belajar dari mana, Romo? Itu yang saya ingin tahu. Siapa yang belajar dari mana? Ininya pembentukan cara beribadah mereka itu. Engkau harus tanya ke Pentekostas karismatik, jangan tanya ke saya. Iya. Maksudnya Katolik kenapa itu ke situ juga arahnya? Kan kita juga perlu bertanya juga, Romo. Tapi tidak pernah mengikuti mereka. Cuma nyanyi-nyanyi Saya apa? mengikuti mereka. Kita nggak nyanyian kita gitu, Romo. Mereka, kenapa kalian meniru nyanyian kami gitu? Gitu mereka bertanya, Romo. Nyanyi mereka nyanyi ini Bapa Nggak nyanyi Katolik. Surgawi, Protestan nyanyi lagu itu. Enggak. Mereka dengar begitu Ya, katanya. engkau pernah dengar Protestan nyanyi Bapa Surgawi, na 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 na. Engkau pernah dengar Protestan nyanyi seperti lagu itu? Saya enggak. Cuma Itu lagu yang kayaknya ada. diciptakan oleh orang Katolik. Sekarang engkau buat standar di mana karismatik Katolik meniru mereka. Buktikan dengan data. Kalau hanya omong begini saya tidak percaya. Iya. Mereka Kau bilang begitu, buktikan dengan Romo. data bahwa karismatik Katolik meniru yang Protestan punya dengan data. Iya. Daripada engkau bilang tadi tiru ya, buktikan dengan data mana yang tiru. Karena mereka bilang begitu sama saya pun enggak. Ya, sekarang kau harus tanya, kan. buktikanlah yang Katolik tiru dari mereka. Benar. Kata mereka begitu. Nyanyiannya sebagian nyanyian karismatik dari Protestan diambil katanya. Iya, makanya sekarang saya tanya, kau buktikan ke saya di sini, karena saya tidak mendengarkan pernyataan mereka. Mak Romo, banyak video beredar di Iya, sekarang kan saya YouTube tidak gitu. lihat video itu, Paul. Sekarang kau ambil Nyanyi. video, saya besarkan layarmu, dan sekarang kau tunjukkan videonya. Videonya. Kau tunjukkan Gimana? videonya bahwa ini Katolik ikut mereka, begitu. Daripada engkau omong tanpa data, saya malas, gitu. Saya pun hanya dibilang begitu, Romo, sama mereka. Iya, karena itu engkau hanya ikut apa yang mereka bilang tanpa data. Lain kali kalau kau dengarkan itu, kau ambil datanya. Kalau naikin ini semua ribut nih, turun semua nih lama-lama. Teman-teman yang buat ribut nggak usah naik lah, minta naik hanya kalau. Ya, maksudnya pertanyaan saya untuk Paul, buktikanlah data bahwa karismatik Katolik tiru mereka punya. Ingat bahwa karismatik mereka punya lahir tahun 60-an, karismatik Katolik yang pergerakan orang muda juga, itu lahir tahun 60-an bersamaan. Mau tiru bagaimana? Kelahirannya dalam tahun yang bersamaan. Karismatik Katolik lahir tahun 1967 di universitas, pergerakan mahasiswa-mahasiswi Katolik. Tahu tuh pergerakan orang muda seperti apa? Orang muda kan dengan pergerakannya seperti ini, seperti itu. Karena saya pun nggak paham juga, Romo. Jadi menjelaskan ke pihak mereka pun saya kurang mengerti gitu. Ya, makanya engkau dengar supaya bisa jelaskan. Yang pertama, mereka punya lahir tahun 1960 oleh Dennis tadi. Itu pecahan dari mana? Dari Anglikan, dari Presbyterian, dan semua lahir dari perpecahan. Sedangkan Katolik ini bukan lahir dari perpecahan. Itu lahir dari pergerakan orang muda di dalam universitas. Ini yang menjadi perbedaan. Tahun kelahiran tahun 60-an sama. Iya, ya. Dan ingat bahwa karismatik Katolik berpuncak pada misa, bukan pada ibadat yang hanya sekadar ibadat mereka punya yang seperti Protestan punya. Iya. Jadi dari kasat mata mereka melihat seperti itu, Romo.
Ya karena mereka tidak pernah ikut karismatik Katolik ya mereka bilang seperti Iya, itu. karena kan banyak berseliweran di media sosial bentukan ini Dan karismatik itu bang, Katolik. karismatik itu hanya pergerakan kecil, bukan pergerakan besar. Itu hanya bagian dari kelompok kategorial di dalam gereja. Oh, Itu sama dengan Legio Maria. Legio Maria juga harus ada pendamping, harus ada moderator, harus uskup. Karismatik juga sama, didamping oleh romo pendamping, oleh uskup pendamping. Kategorial itu kelompok kategorial seperti misdinar, seperti OMK, itu bagian dari itu. tetapi nggak ada untuk para umat, Ya memang itu untuk pelayanan awam. untuk orang awam. Karismatik, contoh karismatik di Kolombia itu mereka punya hari khusus untuk ke penjara. Hari khusus pergi ke ini rumah jompo. Ada pelayan-pelayan seperti itu awam. Tetapi yang awam, kelompok awam ini harus punya moderator, imam pendamping, uskup pendamping. Bukan berdiri sendiri. Tidak bersih Itu aja tafsir. sih yang saya tanyakan. Romo, terima kasih atas ininya Romo, penjelasannya. Itu yang saya mau tanya. Karena sulit kan kalau kita kurang paham juga. Saya belum masuk aliran karismatiknya, jadi kurang mengerti Romo. Ya nanti engkau kalau ke gereja tanya ada kelompok karismatik. Tidak semua proki punya pergerakan karismatik, Katolik. Iya, Itu kami kan kelompok. kemarin ada 2008, tapi lama-lama gitu nggak ada kelompoknya lagi, kayak nggak ada lagi gitu. Ya, tidak tahu, tergantung juga yang animatornya kan. Iya. Nah, Romo, saya turun ya. Saya Iya, ada mantap. kerjaan. Yo, santai Terima kasih aja. Romo. Yo, Sampai Iya. Romo. Salve. Yo, Iya. Panda. Iya, Romo. Kemarin kan ada itu di room. eh apa Dudu sudah tahu Romo apa yang jatuhnya hari Natal itu kan bulan Desember Romo. Kan Romo pernah jelaskan itu ya, yang rombongan Abia ya itu. Nah, ini ada yang tanya kok pas tanggal 25 itu gimana Romo? Kok nggak tanggal 1 aja Desember? Pokoknya masuk pokoknya apa masuk Desember gitu loh Romo. Kok pas 25 gitu loh. Ya, Itu kenapa kok nggak Karena perhitungannya dari ketika Sakarias pergi kemana? ke itu ke bait suci kan tugas itu ya. Itu kan Oktober sudah jelas itu Romo kalau bulannya, harinya itu loh Romo, tanggalnya itu kok pas 25 gitu Romo, kok nggak 21, kok nggak 20 Desember gitu loh Romo. Kan itu kan gereja semua buat penelitian. Ingat bahwa engkau tahu mulai dari kapan hamilnya Elizabeth. Engkau pergi periksa tanya di Sakarias. Engkau menghamili Elizabeth kapan begitu? Enggak Romo. Kan kalau bulannya jelas Romo, maksudnya ya itu tanggalnya itu loh Romo, tanggal yang nentukan siapa Romo, 25 itu Romo, 25 gitu. Yang menentukan gereja lah setelah melakukan Gereja ya. Ya, itu kan kuasa sudah diberikan oleh Yesus. Apa yang kamu ikat, apa yang kamu ikatkan. Iya suara. Jadi harus buat analisa, penelitian. Dalam bulan keberapa Sakarias naik untuk melayani? Itu bulan apa, ayo? Oh, Oktober Romo. Ya, apa nama dalam Ibrani-nya? Tisri kalau nggak salah, akhir Tisri ya. Mau ke Tisri. Tisri itu antara akhir September sampai dengan awal Oktober. Oh iya itu. Oke, hitung di situ. Setelah itu 6 ingat dalam 6 bulan berikut malaikat pergi kemana, dan kuncinya ide saya yang kau bantu dulu. Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini Ayat 30, ayat 37.
Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apa Kata itu tidak Maria, mustahil? Ayat 36. Apa itu tidak mustahil? Ayat 36. dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Oke, hitungannya dari mana? Dari ketika Zakarias pergi ke bait suci Bait untuk suci. melayani. Hitungan berapa? Akhir September sampai dengan awal Oktober itu yang dinamakan bulan Kislev. November. Oke, karena Iya. golongan Abia melayani 2 kali. Ini penting sekali. Karena 1 Tawarik 24 ya, ayat 1 sampai dengan 18, pembagian 24 golongan imam untuk melayani bait suci. Oke. Zakarias berasal dari golongan Abia yang melayani 2 bulan ke-8 dan bulan ke-berapa. Itu penting sekali. Jadi akhir September sampai dengan awal Oktober. Jadi sekarang hitungannya 6 bulan berikutnya malaikat mengatakan bahwa dia bulan ke-6. Jadi mulai hitung sudah. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Ingat itu Maret. Makanya 25 Maret itu yang kita namakan visitasi. Tanggal 25 Maret itu adalah visitasi, kabar gembira dari malaikat ke Maria. Oh, Ingat, kalau tanggal 25 itu adalah pesta visitasi, maka sampai dengan Desember berapa bulan? 25 Maret ke 25 April 1. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Selesai. Ada masalah di mana? Oh, berarti iya. Oh, 25 itu yang 25 Maret itu ya, apa Maria. Oh. Diberi kabar gembira oleh malaikat. Oke. Karena banyak yang bilang 25 itu Berarti kalau Yesus lahir, waktu. kalau mereka merayakan Natal tanggal November, Yesus prematur. Iya, Romo. Iya. Jadi itu penelitian ya, dulu itu penelitian. Iya. Itu Romo. tidak akan pasang saja, harus buat penelitian seksama. Pertanyaan saya, kalau mereka rayakan 21 November, berarti sekarang buktikanlah secara biblis bahwa kabar gembira bulan berapa? Kalau 21 November ada yang mau merayakan Natal bersama itu, artinya 1 bulan sebelumnya, artinya bulan Februari. Bisa mengerti? Berarti 21 Februari mereka merayakan hari visitasi Gabriel ke Maria. Maria. Kalau Februari artinya di situ harus malaikat harus katakan kepada Maria dan saudarimu itu ada dalam bulan ke-5 bukan bulan ke-6 kehamilannya. Iya, Romo. Dan Ya, jadi mereka agak ngerti, Romo. Iya, agak ngerti hitungannya itu, Romo, mereka. ya, makanya begini, macam gini. Kalau begitu Injil harus dirubah. Kalau mereka rayakan 21 November sebagai hari Natal, kan ada yang bilang pendeta siapa itu? Ada itu hari Natal bersama total 21 November. Artinya kitab suci harus dirubah. Dan tadi di dalam Gak ngerti dia, Romo. Dulu sebentar, saya selesaikan dulu supaya nanti tabrak. Jadi harus ganti Lukas 1 ayat 36 tadi. Dan inilah tandanya, saudaramu Elisabeth hamil dan sekarang bulan ke-5. Karena kalau 21 November kan, berarti di situ harus bulan ke-5 bukan bulan ke-6. Kalau bulan ke-6 Maret, artinya kalau mereka merayakan Natal 21 November, Yesus lahir prematur. Begitu.
Berarti Yesus lahir prematur. Ya, Pokoknya engkau bisa melawan institusi yang umurnya lebih dari 2000 tahun. iya, anu sulit Romo ya. Ya itu Romo, ketika Banyak sekali kalau engkau buka itu mobil apa semua. iya Romo, aku kan ini kan jalan sekitar Dudu nih jalan industri, jadi biasa gitu. Oh begitu. Jalan industri jadi banyak mobil yang seliweran. Makanya itu kalau kita Oke Romo, jelas Romo. majukan tanggal penanggalan kelahiran Yesus, artinya rubah kitab suci. Yang sudah tertulis harus dirubah. Sedangkan Lukas yang versi Lukasnya itu, Injil itu ditulis setelah melakukan penelitian secara saksama. Kalau kita baca Lukas 1 ayat 1 sampai 4, Lukas itu ditulis setelah melakukan penelitian secara saksama. Berarti kalau dia bilang bulan ke-6, ya bulan ke-6. Jangan taruh bulan ke-5. Kalau kamu turun bulan ke-5 berarti Lukas tidak meneliti secara saksama. Kan kita pakai pendasaran Lukas untuk menghitung Desember kelahiran. Ide saya bantu dulu. Dan 25 Desember adalah bantu dulu Lukas 1, 1 sampai 4. Jangan dulu baca. Ingat bahwa 25 Desember di dalam kalender Yahudi itu adalah pemurnian kembali bait suci. Pentahiran kembali bait suci zaman Makabe itu tanggal 25 Desember. Tapi tidak ada hubungan dengan di situ. Oke, ingat bahwa standar yang kita pakai ada Lukas punya, dan Lukas itu ditulis setelah melakukan apa? IDC. Lukas 1, 1 sampai 4. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayanan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Dan Lukas mengatakan bahwa Injil Lukas ditulis dalam apa? Sudut pandang penelitian secara saksama dan hasil wawancara dari para saksi. Jadi kalau dia ngomong tentang Maria, kelahiran, contoh kecil, pertanyaan saya, Dudu. Bagaimana Lukas tahu bahwa itu dalam bulan ke-6 Allah mengutus malaikat Gabriel kepada Maria kalau tidak buat wawancara dengan Maria? Romo. Iya. Kalau Maria tidak menceritakan bagaimana malaikat mengatakan itu kepada dia. Kan ingat tadi dikatakan sangat jelas bahwa hasil penelitian secara saksama kepada para saksi. Romo. Dan ingat baik karena Hanukkah itu pentahiran kembali bait suci itu 25 Kisley ya. 25 Kisley itu 25 Desember. Saya tidak tahu kenapa bertepatan dengan pentahiran kembali bait suci. Tapi tidak ada hubungan dengan itu kalau kita analisis. Kita punya analisa dari Lukas, peristiwa Sakarias punya. Hitungannya, kalau itu dalam bulan ke-6, Allah mengutus malaikat kepada Maria, dan dalam bulan itu juga Elizabeth dalam bulan ke-6 kehamilannya. Maka hitungannya, jam kalender kita dalam pengertian ini adalah Maret. Itu dulu, kalau hitungan itu Maret, artinya lahirnya pasti Desember, itu pertama yang harus dibuat. Kita pakai pendasaran bulan, belum ke tanggalnya.
Seperti itu Dodo. Tidak usah repot. Gereja telah merayakan dari tahun berapa? Tahun 100-an Natal itu. 25 Desember itu sudah dirayakan dari tahun 100-an. 100 berapa? 105. Iya. Iya Romo. Yang lucu lagi ketika itu Romo, yang apa pendeta datang itu Romo ke rumah saya. Itu ngakui memang, aduh jangan bandingkan kita dengan Katolik katanya. Kalau GPD ini masih anak sore, dia bilang gitu Romo. Oh begitu. Oke dulu kita salami yang lain dulu ya. Sola Bider, Michel, Sebastian, Salvia Sebastian, Sola Bider. Halo Sola Bider. Sola Bider, panggilan 1. Sola Bider, panggilan 2. Sola Bider. Oh ya, cepat ya, kalau tidak saya langsung turunkan karena saya pernah di-report dengan orang yang di atas tapi diam saja. Michel. Halo Michel. Selamat malam Romo, selamat pagi waktu Indonesia. Oke. Ini pendeta kah? Michel bukan? Bukan, saya pengikutnya Romo ini. Jangan, saya tidak ada pengikut ngaro. Ini pengikut semua, kita pengikut Kristus kamu, pengikut saya lagi. Iya ya, terima kasih. Oke, Dubers. Halo Dubers, mau tanya kah? Selamat pagi, Pater. Sehubungan dengan pertanyaan Pak Dudu tadi, Pater, ingin bertanya ya sekedar untuk berbagi bahwa di tempat kita ini sekarang ini sudah rame akan merayakan Natal. Ya. Di zaman saya dari sini, Pastor, dari Keuskupan Agung Medan, Pastor. Jadi sebelum Monsinyur Cornelius Sipayung sebagai uskup, sebelumnya kan Monsinyur Anisetus Sinaga memperbolehkan umat Katolik merayakan Natal di masa Advent dengan Minggu Advent ketiga. Jadi dispensasi lah istilahnya, Pastor. Tetapi setelah Monsinyur Cornelius Sipayung ditegaskan supaya umat Katolik tidak lagi merayakan Natal di Minggu Advent ketiga, tetapi di atas tanggal 25. Kami ini kan gini, Pater, bersama dengan anggota-anggota STM, Marga, dan lain sebagainya. Jadi kami sebagai umat itu ya harus tunduk dengan aturan yang disampaikan oleh uskupan. Sementara kami juga kan harus bergabung atau bersosialisasi dengan anggota Serikat Tolong Menolong, Marga, sesama yang berbeda, sesama dalam arti yang Kristen ya. Ini merasa tidak maksimal juga mengikutinya ketika kami hanya datang karena disuruh datang mengikutinya tapi tidak dalam kapasitas sebagai bertugas, misalnya ikut kur, tapi pelaksanaannya itu di bawah tanggal 25. Kurang etis rasanya kita datang pada saat perayaan Natal itu memang di bawah tanggal 25. Macam mana Pastor menilainya ini, Pastor? Kira-kira nasihat pandangan dari Pater sendiri bagaimana? Ya, saya tidak bisa menentang uskup yang omong sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa masuk sedikit yang kita namakan dalam yang namanya itu dalam kemungkinan normatif di dalam KGK 821 yang kita namakan ekumenis rohani, yaitu doa bersama, dan ekumenis kemanusiaan di dalam kerja bakti kemanusiaan. Kalau kita baca dalam siapa ada KGK 821? Kita baca di sini standar ekumenis ya teman-teman. Tolong dengar baik-baik dan hati-hati dengan standar ekumenis yang kita punya dalam KGK. Saya bisa mengerti itu, tetapi kita lihat bagaimana ada peluang kecil tidak masuk di dalam KGK 821 untuk memahami itu. Apa dosanya Romo? Biar saya baca dari sini. Untuk menjawab panggilan secara tepat dibutuhkan, yang pertama,
standar ekumenis. Yang pertama, satu, pembaharuan gereja secara terus-menerus dalam kesetiaan yang lebih besar terhadap panggilannya. Yang kedua, pembaharuan ini adalah daya dorong gerakan menuju kesatuan. Kalau itu ada motivasi untuk menuju kesatuan, harus dilihat juga. Yang ketiga, pertobatan hati untuk mengusahakan satu kehidupan yang murni sesuai dengan Injil. Pertanyaan saya lagi, kalau dirayakan sebelum Desember, 25 Desember, apakah itu sesuai dengan kehidupan yang murni sesuai dengan Injil? Itu menjadi pertanyaan besar. Karena yang dilakukan oleh gereja itu penelitian secara saksama untuk memutuskan itu tanggal 25. Yang didasarkan kepada pelayanan Zakarias. Dan itu bulan ke-6 kehamilannya Elizabeth. Poin berikut. Turun dulu lah orang. Tolong dong mute teman-teman kalau naik. Jangan dulu kasih naik lah teman-teman di bawah. Tahan dulu. Pertobatan hati untuk mengusahakan satu kehidupan yang sesuai dengan Injil. Karena ketidaksetiaan anggota-anggota terhadap anugerah Kristus menyebabkan perpecahan-perpecahan. Ini yang mungkin kita masuk yang sekarang di sini. Doa bersama. Karena pertobatan hati dan kesucian hidup itu disertai doa-doa permohonan perorangan maupun bersama untuk kesatuan. Umat Kristen harus dipandang sebagai jiwa seluruh gerakan ekumenis. Yang tepat juga dinamakan ekumenis rohani. Pengenalan persaudaraan timbal balik. Pembinaan semangat ekumenis pada umat beriman dan terutama para imam. Pembicaraan antara para teolog dan pertemuan antara umat Kristen dari berbagai gereja dan persekutuan. Kerjasama umat Kristen dalam berbagai bidang pelayanan terhadap manusia. Pertanyaan saya di sini, apakah kalian ketika mengikuti Natalnya HKBP, kalian merayakan Natal atau kalian hanya mengikuti untuk menemani? Jadi gini Peter, memang benar bahwa perayaan Natal dilaksanakan, tetapi ibadatnya itu kita hanya sekedar ibaratnya ya dalam tanda petik lah, ya melihat-lihat gitu. Ya, Ya, masa pertanyaan saya di sini, kalian Iya. bersama dengan HKB merayakan kelahiran Yesus atau kalian pergi menemani? Itu pertanyaan saya. Jangan rubah pertanyaan saya. Iya betul, iya betul. Ya, ya. Ya hanya menemani aja Peter. Menemani ya menemani, bukan merayakan. Selesai. Iya betul. Iya, iya. Makanya di sini ada disebut namanya ekumenis rohani. Ya, anggap sebagai solidaritas kemanusiaan lah. Betul, makanya kami dari pihak umat yang Katolik itu pada dasarnya jadinya tidak melibatkan diri secara total dalam perayaan itu, karena memang kehadiran kami di situ hanya ya ibaratnya menghadiri lah supaya. Dan pertanyaan saya, apakah Protestan mau ikut perayaan Natal Katolik? Oh jarang di sini enggak. Tapi kenapa kita harus ikut mereka punya sedangkan kita punya mereka tidak ikut? Iya iya. Ya tata ibadat secara Katolik mungkin belum terbiasa di sini besar karena mayoritas kan mereka. Kita kan kecil ya. Jadi artinya ketika kita misalnya ada kegiatan-kegiatan ibadat di luar dari perayaan, kami mengikuti kegiatan yang mereka lakukan. Tetapi ada sebagian kami mencoba, ada yang lebih terbuka, sehingga kami membuat satu tata ibadat yang berbau Katolik, tapi masih belum utuh gitu, Pastor. Ya, itu ini yang kita namakan ekumenis rohani. Iya. Katolik itu harus dipartisipasikan, bukan dipasifkan. Itu jadi pertanyaan besar. Lalu pertanyaan saya, kalau mereka juga menghargai Katolik dalam pengertian ini, kenapa perayaan Natal mereka tidak dibuat setelah tanggal 25 supaya Katolik juga bisa ikut? Nah, pada akhirnya kan begini, Pastor, karena memang demikianlah instruksi dari keuskupan, maka kami memang harus, ya dalam tanda petik kami paksa juga, harus di atas 25 itu. Dan ada sebagian marga-marga itu setuju, daripada tidak ada yang mengikuti kegiatan Natal di atas tanggal 25, kalau kebetulan umat yang beragama Katolik itu sepertiga, nanti sepi, akhirnya mau mereka mengikutinya, Pastor. Ada memang. Jadi itu ada juga
manfaatnya memang kami sampaikan bahwa kami tidak mau ikut kalau tidak di atas tanggal 25. Jadi diupayakan Ya selesai. itu. Kalau tidak di atas tanggal 25 tidak usah ikut, ya selesai. Bapak Uskup sudah bilang begitu, kita mau bilang apa lagi? Iya betul, iya betul. Dia punya hak sebagai rasul, dia punya keuskupan. Namanya hak apostolik yang kita tidak bisa cabut. Iya, iya. Apalagi kami yang kecil begini. Cuma di paroki-paroki, Pastor, ada sebagian kadang beda prinsip juga pastor paroki dengan pastor vikaris. Kadang bisa, kadang enggak gitu. Jadi kami di bawah ini jadi bingung juga kadang-kadang kan. Di Ya, atas saya sudah pikir itu- diinstruksikan. Saya pikir pastor Polki dan pastor rekan dan pastor Polki harus seia sekata. Nanti nanti imam seperti domba tanpa gembala. Iya betul, iya iya. Memang seharusnya sih sebagai pastor paroki dan pastor vikaris atau pastor rekan seia sekata mereka dalam menyampaikan segala sesuatu dari atas gitu. Oke, saya bisa mengerti itu, tapi saya pikir ini juga ujung-ujungnya nanti kita harus kembali kepada keputusan pastoral keuskupan tertentu. Kalau kita masuk dalam wilayah keuskupan, ya kalau uskup sudah omong begitu, kita mau bilang bagaimana? Ya, Oke, jadi otoritas itu juga kestaatan kalian kita semua kepada Rasul juga ya. Iya betul. Terima kasih Peter. Ya, kalau engkau ikut hanya untuk ikut teman ya sebagai solidaritas kemanusiaan, mau bilang apa? Karena yang poin terakhir dari ekumenis katakan bahwa kerjasama umat Kristen dalam berbagai bidang pelayan termasuk pelayanan kemanusiaan. Anggap itu solidaritas kemanusiaan. Akhirnya ya seperti itu Peter. Kalau ada sebagian yang merayakan di bawah tanggal 25, itulah solidaritas jadinya. Jadi Jadi ketika misalnya solidaritas. iya. Selamat Ya, karena- Advent, selamat Natal jadinya. Selamat Advent gitu. Ya, tidak tahu dalam pengertian itu. Jadi kita ikut uskup yang sekarang ini saja dalam pengertian. Yang kedua, tidak ada dasar bahwa Natal itu dirayakan sebelum Desember. Tidak ada dasar. Iya betul ya. Itu harus tidak ada dasar biblis yang mengatakan itu sebelum tanggal 24 Desember. Baik, terima kasih Peter. Oke, saya tidak bisa masuk ke dalam ranah keputusan pastoral dari keuskupan tertentu. Oke. Ya, saya kalau dari saya seperti Bapak tadi ya, anjurkan supaya kalian mau Katolik ikut ya sudah setelah 25 Desember selesai. Iya Peter. Ya memang itulah usaha kami saat ini Peter. Oke. Ya Peter ya, turunkan ya Peter. Ya. Jadi selalu harus punya korelasi dengan keuskupan ya. Ya Peter, siap. Dengan paroki setempat. Oke, jangan pisahkan dalam persekutuanmu. Siap Peter, siap. Mohon dikoreksi Romo. Engkau belum omong sama koreksi bagaimana? Oh ya baik. Mau ini Romo mau bertanya beberapa hal ini Romo. Ya. Silakan. Baik Romo. Silakan Michelle. Baik. Katolik adalah komunitas agama tertua dan terbesar di dunia dengan seorang paus sebagai pemimpinnya. Nama Katolik merupakan nama yang diimani oleh para rasul atas ajaran Yesus Kristus. Berdasarkan kisah para rasul 9 ayat 31, dalam interlinear bahasa Yunani tertulis nama Gereja Katolik. Dalam kurung Putra 2020 nomor 2. Tapi kalau engkau mau Secara baca etimologi- makalah di sini nanti panjang ke saya ngantuk nih. Oh ya baik Romo. Langsung saja kepada ininya ya Romo ya. Jadi Kalau baca makalah di sini panjang sekali nanti. ya baik Romo. Istilah ini menekankan bahwa Gereja Katolik bersifat satu dan lengkap serta terbuka bagi semua orang di seluruh dunia dan setiap zaman dalam persekutuan merayakan Ekaristi sebagai bentuk kasih sayang penyelenggaraan karunia Allah sebagai seorang Kristen sejati.
Terima kasih Romo. Mungkin itu yang pertama Romo. Lalu yang kedua, Yang pertama maksudnya seperti apa? bagaimana kita? Yang pertama dulu, nanti Ya? kamu kedua, tiga, nanti. Yang pertama dulu. Maksudnya gimana? Ya, gereja Katolik ya bersifat satu dan lengkap serta terbuka bagi semua orang di seluruh dunia dan di setiap zaman dalam persekutuan merayakan Ekaristi sebagai bentuk kasih sayang penyelenggaraan karunia Allah, begitu Romo. Para umat persekutuan gereja Katolik ini disebut sebagai Kristen. Untuk masuk ke kisah 931 dan semuanya. Engkau bilang, gereja Katolik, tadi tidak yang terakhir, gereja Katolik. Engkau jangan suruh saya periksa ke makalah, ini jadi soal juga di sini nanti di room ini periksa makalah bagaimana? Baik, Romo. Gereja Katolik bersifat satu dan lengkap serta terbuka bagi semua orang di seluruh dunia Oke, tahan dulu, dan tahan dulu, setiap tahan zaman dalam persekutuan. Tahan dulu. Gereja Katolik atau gereja Kristus mempunyai beberapa sifat, yaitu satu, Kudus, Katolik, Apostolik. Itu dulu. Karena sifat dari gereja itu ada 4 hal itu, yaitu satu, Kudus, Apostolik, dan Katolik. Itu yang kau harus jelaskan dulu. Makanya ketika gereja Kristus itu punya sifat, punya kriteria yang tergolong dari dirikannya kudus. Roh Kudus turun atasmu dan anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Pendirinya kudus. Gereja Kristus punya itu adalah kudus satu. Kenapa satu? Efesus 4 ayat sampai 6. Satu tubuh. Semua dipersatukan dalam satu gereja, satu tubuh. Berarti gereja itu satu. Yesus mendirikan hanya satu. Engkaulah Petrus, di atas batu karang ini saya akan mendirikan gerejaku, dalam pengertian singular bukan plural. Gereja bersifat apostolik didirikan di atas dasar para rasul. Efesus 2 ayat 20. Yang didirikan di atas dasar para rasul. Dan fokusmu ada yang di terakhir. Gereja bersifat Katolik. Dan engkau harus sambung. Katolik. Nah, ingat. Katolik yang secara biblis terdapat di dalam Kisah 9 ayat 31. Di dalam bahasa Yunani, koine katolikos. Artinya apa? Artinya universal. Universal, Katolik, universal ini, universal dari kata Latin, unus dan versus. Unus artinya satu, versus artinya yang mengelilingi. Gereja Katolik artinya gereja yang satu, yang ada di sekeliling dunia, dan semua yang ada di keliling dunia punya satu. Satu apa? Yang sekarang engkau harus lihat. Katolik dalam pengertian apa? Yang pertama, Katolik atau universalitas dalam pengertian doktrinal, ajaran. Ajarkan semua yang saya perintahkan. Jadi, kekatolikan doktrinal, semua ajaran Yesus harus diajarkan. Kekatolikan teritorial, universalitas dalam teritorial. Pergilah ke seluruh dunia. Baptislah segala bangsa, seluruh segala. Saksi jadi saksi, Kisah 1 ayat 8. Kalian akan menjadi saksi di Yudea, Galilea, Samaria, sampai ke seluruh dunia, ujung dunia. Salam untuk kamu yang di Roma. Pertama-tama aku mengucap syukur kepadamu. Roma 1 ayat 8. Sebab telah tersebar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Jadi di situ Anda yang pertama, kekatolikan universalitas, kekatolikan doktrinal, semua doktrin, satu doktrin, tetapi semua doktrin. Satu doktrin yang diajarkan oleh Kristus dan semua doktrin yang diajarkan oleh dia itu bersifat Katolik, umum semuanya. Yang kedua, doktrin yang teritorial, ada di seluruh. Yang ketiga, kekatolikan leadership, kepemimpinan. Kenapa? Karena kepemimpinan Paus itu dipilih
dari seluruh kardinal di seluruh dunia, dan seluruh kardinal yang ada di seluruh dunia berhak menjadi paus dan berhak dipilih, berhak untuk memilih. Ini yang namanya leadership, kepemimpinan leadership. Di dalam Kisah 15 ayat 7, kalian tahu sejak semula Allah memilih saya, supaya melalui mulutku semua bangsa mendengarkan pemberitaan Injil dan menjadi percaya. 1 Petrus 5 ayat 1 selanjutnya, Petrus menulis surat gembala ke seluruh gembala yang ada di seluruh dunia. Jadi banyak sekali universalitas kekatolikan, doktrinal, teritorial, kepemimpinan. Ini harus dilihat, Michael. Makanya yang pertama, kalau engkau menekankan gereja Kristus, dia mempunyai 4 sifat. Dan setiap sifat itu harus kau jelaskan. Jangan hanya kau jelaskan Katoliknya saja. Yang kau jelaskan gereja Katolik dalam pengertian satu sifat, yaitu Katolik. Universal. Artinya dari unus dan versus. Satu itu yang ada di sekeliling, dan semua yang ada di sekeliling hanya punya satu. Michael. Supaya penjelasanmu komprehensif dengan sifat-sifat gereja Kristus punya. 1. Kudus, apostolik, katolik. Begitu. Kan saya menggunakan kata gereja Katolik gitu, yang bersifat 1, kudus, dan apostolik. Tetapi kalau kita menggunakan kata gereja Kristus, berarti kan 4 itu yang ditekankan. 1, kudus, katolik, dan apostolik. Tetapi kalau saya menggunakan gereja Katolik, apakah saya bisa menggunakan bersifat 1, kudus, dan apostolik yang terbuka Bisa bagi juga. semua orang? Bisa, karena satu-satunya Bisa juga. gereja yang didirikan Kristus itu gereja Katolik. Ya, Romo. Atau kalau kamu lebih menekankan gereja Kristus yang sesungguhnya punya sifat ini, itu sangat biblis. Iya, Romo. Maksud supaya jangan ada pengulangan Katoliknya. Ya. Lalu saya lanjutkan, yang terbuka bagi semua orang di seluruh dunia dan setiap zaman dalam persekutuan merayakan Ekaristi sebagai bentuk kasih sayang penyelenggaraan karunia Allah. Engkau DM sejak kau punya makanan, daripada sini saya kupas satu-satu nih. Iya, ya. Baik, Romo, baik. Nanti saya DM nanti, Romo. Nah, ini bukan makalah, Romo. Saya mau buat buku. Ya, bayangkan kalau kau buat buku, nanti saya harus koreksi di sini nih, pada saya mau tidur sini. Iya, baik, Romo. Ini yang kedua, Romo, ya. Terkait dengan Tapi yang... masih dalam pengertian buku, biar tidak usah, so. Bukan, Romo. Ini kalau yang kedua bukan, Romo. Lebih kepada bagaimana saya menjelaskan kepada teman-teman yang masih awam, ya. Keluarga yang masih awam. Jadi gini, Tertullianus itu menyatakan bahwa tres personae una substantia, 3 pribadi, 1 substansi, dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Basilius Agung sendiri memiliki pemahaman 1 hakikat, 3 hipostasis. Nah, pertanyaan saya nanti begini, Romo. Nanti ketika ditanyakan apa yang dapat dibedakan itu, nah saya jelaskan bahwa relasinya. Terus mereka bertanya bagaimana dengan karya dan peran gitu. Apakah itu juga bisa dapat dibedakan karya dan perannya? Lalu tanya bagaimana ini? Apakah ada 3 oknum atau 1 oknum? Saya katakan 1 oknum, 1 kodrat ilahi. 1 oknum itu apa? Oknum itu pribadi. Engkau hati-hati di situ. Iya, ya, Romo. 1 oknum maksudnya bagaimana? Penjelasan 1 membuat oknum engkau namanya. ambigu sendiri. Iya, ya, baik. Tritunggal Maha 1 Kudus kodrat itu ilahi. 1 Allah, Iya. 3 pribadi. Mau dari Tertullianus ke mau pakai yang mana ke, penjelasan tetap sama dengan kata yang berbeda mungkin. Tritunggal Maha Kudus itu Allah satu tapi tidak sendiri. Iya. Dan kalau kita menjelaskan Tritunggal Maha Kudus, namanya kesatuan dalam aksi. Di dalam penciptaan, marilah kita menjadikan. Di dalam inkarnasi, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama. Kesatuan dalam aksi, Tritunggal Maha Kudus bekerja bersama-sama. Contohnya, di dalam Yohanes 20 ayat 21-23, seperti Bapa mengutus aku mengutus kalian, terimalah Roh Kudus. Barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Pengampunan dosa
adalah kesatuan aksi dari Tritunggal Maha Kudus. Pembaptisan, baptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kesatuan dalam aksi. Itu engkau lihat di YouTube Epifani, akan lihat di situ di YouTube Epifani. Nanti akan lihat tema tentang Tritunggal Maha Kudus di dalam kitab suci. Tidak bisa jelaskan semua Tritunggal Maha Kudus ini panjang. Nanti di satu bagian di dalam penjelasan Tritunggal Maha Kudus dalam kitab suci, engkau akan menemukan tema penting juga di dalam subtema itu adalah kesatuan dalam aksi. Tritunggal Maha Kudus, kesatuan dalam aksi. Penciptaan, inkarnasi, penebusan, penyelamatan, kesatuan dalam gereja, komuni, doa, kemuliaan, regenerasi. Contohnya salam. Paulus dalam salam dan doa, Paulus hebat sekali di dalam 2 Korintus 13:13. Contohnya. 2 Korintus. Tidak saya. Pater, 2 Korintus 13. 13:13. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kesatuan dalam penebusan Ibrani 9:14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Darah Kristus dipersembahkan kepada Allah dalam Roh Kudus. Roh Kudus. Penyelamatan Efesus 1:13. Yang itu namanya Roh Kudus, kesatuan dalam aksi, selalu bekerja sama-sama. Di dalam Dia juga kamu, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dalam keselamatan. Makanya itu harus dilihat dalam pengertian. Paling mudah sudah penjelasan tentang Tritunggal Maha Kudus. Kesatuan dalam aksi, selalu kerja sama-sama. Seperti itu. Oh ya, Michael sudah turun. Michael, engkau nih konsultasi engkau pembuku di rumah begini nanti panjang lebar engkau nih. Oke teman-teman. Kalau tidak ada lagi, cukup saya istirahat ya. Romo. Ya Sebastian, ini yang terakhir ya teman-teman. Minta tolong Romo. Jangan naikin orang lagi dong, teman-teman, tolong. Moderator, saya mau istirahat. Tolong kasih saya pemahaman mengenai Allah Tritunggal, Romo. Engkau bisa masuk ke saya punya YouTube, Epifani. Di sana engkau akan lihat Tritunggal Maha Kudus dalam kitab suci. Apa namanya YouTube Romo? Epifani. Sebastian, engkau dari JO? Jesus Only? Islam Romo. Oh, dari Islam. Oke. Ya, memang di dalam Islam bilang jangan percaya kepada orang yang mengatakan Allah Bapa, Allah Ibu, dan Allah Putra, kan? Oke. Kekatolikan sangat berbeda. Tritunggal Maha Kudus itu asas substansinya berbeda. Dalam pengertian Islam seperti itu, tapi Katolik punya Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Satu Allah, tiga pribadi. Itu semua ada di dalam kitab suci. Nama Tritunggal Maha Kudus hasil konsili diberikan untuk menjelaskan secara lebih gampang konsep misteri tentang Tritunggal Maha Kudus. Tetapi dalam pengertian ini, supaya kita lebih mengerti tentang hal itu, contoh kita ambil satu contoh ya. Satu contoh dalam pengertian Allah itu satu tapi tidak sendiri. Tapi hati-hati, bukan itu tritheisme. Itu tiga Allah yang berbeda. Substansinya tentang Allah. Seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Haknya sama dalam pengertian substansi. Tolong bantu Yohanes 16 ayat 32.
Apa kata Yesus? Yohanes 16:32. Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Aku tidak sendiri, melainkan Bapa menyertai aku. Ya, ini penting sekali. Oke. Waktu pembaptisan Yesus, apa yang turun kata Yesus dan suara siapa yang kedengaran? Lukas 3 ayat 21. Lukas 3 ayat 21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Lanjut. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Sebastian, Tritunggal Maha Kudus tidak bisa dikatakan 1 tambah 1 tambah 1, artinya 3 kan? Tapi 1 itu berbeda. Ya Romo. Lebih mohon kalau kita pakai geometrik, engkau pakai 1 kali 1 kali 1 sama dengan? 1. Sebastian, 1 kali 1 kali 1 sama dengan? Romo. Substansinya tetap 1. Walaupun 1 kali 1 kali 1 tetap 1. Itu seperti air yang sama dibagikan dalam 3 gelas yang berbeda. Substansinya tetap air, tapi dalam 3 tempat yang berbeda. Ini penting sekali ya teman-teman untuk memahami hal itu. Karena itu tidak tahu Sebastian ini Islam karena nama Sebastian ini bukan Islam. Nah, Sebastian ini nama Katolik atau Kristen? Udah nyari nama baptis Romo. Oh, seperti itu. Oke. Jadi dia pakai. Oke. Iya, saya bisa mengerti dalam pengertian. Oke, jadi engkau bisa mengerti itu misteri. Saya anjurkan engkau baca, engkau dengar itu mau hampir 2 jam ya. Pelan-pelan ayat per ayat dari Perjanjian Lama, pelan-pelan sampai dibawa sampai dengan Perjanjian Baru. Dalam prinsip kealahan Elohim orang Israel, kalau Allah itu hanya satu dan tidak yang lain, dia harus pakai Eloha. Sedang mereka pakai Elohim itu jamak dari Eloha. Dalam konteks ini, orang Yahudi punya prinsip yang namanya itu tunggal dalam kejamakan. Makanya di dalam Kejadian 1:26, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya Romo. Saya selalu ditanya begitu Romo, saya bingung jawabnya. Jadi misteri sangat besar, misteri inkarnasi itu sangat, misteri Tritunggal Maha Kudus itu sangat besar. Hanya karena waktu, karena saya harus istirahat sudah malam di sini, mau jam 10 malam dan saya jarang live malam. Makanya kalau engkau mau naik pagi, waktu saya di sini pagi, jangan kalian malam di situ, lebih gampang bagi saya. Romo, nanti saya lihat di YouTube aja Romo. Engkau lihat di YouTube, engkau catat ayat isi semua ayat dibongkar. Nanti kalau engkau mau saya kirim PDF, PowerPoint-nya juga ada tentang penjelasan itu semua. Hanya kalau saya satu orang kalau mau bongkar tentang Tritunggal Maha Kudus, berongkal dari Kejadian sampai Wahyu, ini jadi persoalan. Nanti panjang. PDF-nya aja Romo boleh, nanti saya DM Romo. Ya. Oke, atau kalau kenal dengan teman-teman Epifani ya, nanti Om Jimmy dan semua bisa kirim ya. Oke. Yo, jangan marah ya Sebastian. Saya sudah agak malam jadi tidak bisa menjelaskan semua. Enggak apa-apa Romo. Santai saja. Engkau belajar pelan-pelan, dengar.
Itu misteri yang paling indah untuk dijelaskan kalau kita bongkar semua dari Yesaya. Bongkar semua dari Kejadian. Bongkar prinsip kealahan dalam perjanjian lama. Bongkar pengalaman Abraham. Bongkar ketika Tuhan mau meruntuhkan menara Babel, dia pakai marilah kita menghancurkan, dia pakai kita. Gitu. Dan Tritunggal Maha Kudus itu misteri paling banyak dalam perjanjian baru disebutkan. Dan lebih banyak di Yohanes. Oke, teman-teman, saya pamit ya. Terima kasih Pater. Baik, sudah Pater. Istirahat Gamara saja. ini Pater, sudah malam. Lucifer, Blasius. Iya, Pater. Selamat istirahat. Terima kasih Oke. banyak Pater. Selamat malam, Yo. selamat istirahat.